Iya, benar-benar. Jadi kalau mahasiswa berpikirnya organisasi ini buruk, pemimpin-pemimpin Indonesia ini rata-rata lahir dari organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman FEB. Oke, kali ini Nabila nggak sendirian, tapi ditemani juga sama Claudia dan pastinya narasumber yang luar biasa hebatnya. Halo Bang Irfansyah. Nah, terima kasih Bang telah meluangkan waktunya dan ngobrol di podcast kali ini. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Oke nih, pastinya teman-teman FEB ada yang belum kenal nih sama seorang sosok Bang Irfansyah ya. Jadi boleh dong Bang kenalin dulu nih ke teman-teman FEB. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfansyah. Saya dari Angkatan 21 Manajemen. Alhamdulillah, saya diamanahkan menjadi Gubernur Fakultas Ekonomi dan Bisnis di tahun ini. Kasih tepuk tangannya dulu nggak sih Gubernur FEB nih? Nah, ngomong-ngomong tentang Gubernur FEB nih, organisasinya kan. Nah, gimana cerita awal masuk organisasi itu? Perjalanan singkat ya. Perjalanan singkatnya gitu. Jadi kalau untuk saya terjun langsung ke dunia organisasi itu di tahun 2022. Jadi itu saya semester 3, saya mencoba masuk ke UKM. Itu dia organisasi ekonomi kreatif lah. Di situ saya belajar. Kebetulan saya diamanahkan lagi menjadi kepala divisi multimedia. Nah, saya belajar bagaimana cara memegang kamera, membuat video, edit foto. Nah, setelah saya selesai menjabat sebagai kepala divisi, saya mencoba untuk lebih ke atas lagi. Karena alhamdulillah saya mencalonkan diri sebagai bupati himpunan, itu himpunan mahasiswa manajemen di tahun 2023. Alhamdulillahnya terpilih. Di situ saya belajar bagaimana cara mengatur, memanage anggota, karena kan di dalam organisasi itu banyak nih kepala-kepalanya. Nah, saya situ sambil belajar, tidak ada yang hebat ya. Iya, kita semua sama-sama belajar ya Bang ya. Belajar. Jadi setelah saya selesai menjabat di tahun 2024, saya istirahat sebentar. Nah, jadi situ saya mengepus untuk buat proposal saya. Kebetulan saya sekarang semester 8 kan. Jadi saya proposal, alhamdulillah udah seminar proposal. Alhamdulillah. Lagi nih ya. Betul. Setelah itu entah kenapa pengen mencoba untuk menjadi lebih tinggi lagi, lebih terbang lebih tinggi lagi. Jadi mencoba mencalonkan diri sebagai gubernur. Karena kan udah nggak lagi dipikirkan nih. Iya, udah selesai proposal ya Bang ya. Paling tinggal semas saja kan. Mencoba mencalonkan, alhamdulillahnya terpilih di tahun ini, diamanahkan. Alhamdulillah. Itu sih perjalanan saya selama kuliah mengikuti organisasi. Oke, berarti waktu pas Abang setelah SCC itu cuman satu-satu ya ikut organisasinya Bang? SCC baru Himen gitu ya? Per tahun ya? Per tahun. Jadi step by step ya. Kalau menurut Abang nih, kalau misalnya ada yang ikut organisasinya 2 gimana tuh Bang? Oke, berarti dia misalnya nih, Hima sama SCC misalnya gitu. Kira-kira bagi waktunya gimana tuh? Kalau gitu sih tergantung ke diri masing-masing aja kembali. Dia bisa membagi waktunya atau tidak. Karena biasanya mahasiswa ini kan penasaran. Ekonomi kreatif itu lagi buka open recruitment. Kebetulan Himen juga buka nih. Nah, jadi dia mencalonkan, mendaftar. Join dua-duanya ya. Cuman biar lebih efisien, kita harus fokus sama satu organisasi aja. Jadi kalau udah fokus, kita belajar di organisasi tersebut, kita nih bisa mencoba hal yang lebih tinggi lagi, lebih baru lagi. Itu sih saran dari saya. Dari dia? Kalau kan Abang masuk organisasi nih, nah kan awalnya tuh keinginan diri sendiri atau kayak masuk organisasi inilah gitu, kayak udah ada organisasinya itu gimana? Kemarin tuh sebenarnya saya nggak minat sama sekali masuk organisasi, karena kan iming-imingnya itu kan organisasi ini menghambat. Iya. Itu yang nanti akan kita bahas lebih dalam, Bang. Betul. Jadi saya bertemu dengan senior saya. Dia mencoba memberikan masukan apa aja sih yang bakal didapat di organisasi. Makanya saya mencoba dari hal yang lebih bawah dulu. Pertama jadi anggota sih kemarin itu. Nah,
Alhamdulillah diamanahkan kan jadi pemimpin, merasa nyaman nih masuk organisasi karena efek positifnya itu dapat banget, dapat ke diri sendiri dan dapat juga ke lingkungan. Nah, itulah kenapa sekarang saya bisa di titik ini. Oke. Nah, karena abang kan sekarang juga semester akhir ya, udah semester 8. Terus ada nggak sih tantangan abang selama menjalani organisasi, terus dibarengi akademik gitu kan? Pastinya ini banyak banget gejolaknya nih. Ya, betul. Kalau tantangan sendiri, saya tuh merasakan tantangan di organisasi itu di semester 6. Jadi di semester 6 itu saya menjabat sebagai bupati ya. Situ saya kerja juga. Betul, saya kerja di, ini boleh sebut merek? Sensor aja lah ya. Iya. Di salah satu coffee shop Pekanbaru. Sebagai kitchen. Wis berarti ini banyak aja bisa masak nih. Terus tadi di divisi di SCC juga sebagai multimedia nih. Multi talenta ya nih gubernur kita nih. Saya kerja, jadi saya kuliah juga belum selesai kan karena masih semester 6. Cuman situ saya bisa membagi waktu antara kuliah, organisasi dan kerja. Karena saya berpikir kalau misalnya semua yang terhambat karena salah satu bidang, gimana ke depannya gitu. Iya. Karena tantangan ke depannya itu jauh lebih besar ya, lebih mengerikan. Lebih mengerikan. Jadi kita kan mahasiswa realistis saja, butuh uang. Iya. Karena kan kalau orang tua, transfer orang tua kan pasti kurang. Saya kerja, jadi saya kerjanya part time malam, paginya itu kuliah. Kalau sorenya itu saya mencoba untuk kayak buat rapat di himpunan. Jadi pas selang waktu saya buat rapat di himpunan. Itu sih. Tantangannya paling ketika di Sempro kemarin, karena setelah saya Sempro itu saya bingung mau kemana dan nggak ada tujuan lagi. Jadi setelah saya pikir-pikir kayaknya mencoba hal yang lebih baru lah. Nah itu sih tantangannya. Kalau selama organisasi nggak. Berarti ini keren banget nih, selama organisasi aman ya. Ya aman kali. Nah, ngomong tentang kayak tantangannya gitu kan. Nah, pasti awal ada kesan-kesannya gitu kayak awal organisasinya atau kesan abang selama pertama kali mengikuti SCC ataupun Hima gitu bang. Oke, jadi kalau untuk kesan tuh dia alhamdulillah baik kesannya antara organisasi dengan kesibukan saya sehari-hari karena setelah saya terjun ke dunia organisasi, saya tahu bahwasannya organisasi ini merubah hidup saya. Saya dulu orangnya introvert kali. Jadi coba belajar kan. Di SCC itu ada namanya divisi, dia kan business entrepreneur, multimedia, sama satu lagi saya lupa. Dia bagian kayak public speaking gitu bang. Public speaking, mengajari kita public speaking. Saya belajar juga. Berarti waktu di SCC semua divisi termasuk dipelajari atau divisi abang aja? Dipelajari. Kita kalau mau terjun ke dunia itu jangan fokus dengan satu divisi. Iya, tapi coba cari informasi ke divisi lain, apa aja yang kurang. Biar kita tahu passion kita di mana juga ya bang betul. Ya. Kayak itu aja ya kan. Jadi kalau kita cuma fokus satu aja nih kan, aduh kan kurang dapat nih. Gitu. Hambar ya bang. Kayak masakan tanpa garam ya. Iya betul tuh. Mentang-mentang kitchen ya. Udah tahu rasa gitu. Jadi saya orang yang introvert, mencoba belajar di SCC, udah pede untuk kedepannya. Nah itulah saya berproses. Sebenarnya sih semua bantuan dari teman-teman, bantuan dari senior juga. Jadi kalau orang berpikir FEB ini senioritas salah kali. Alhamdulillah senior FEB ini membantu adik-adiknya kayak dari apa yang kurang, mengasih tahu kamu kayak gini itu kalau salah dikasih tahu. Bukan di push up atau apa. Bang kan kita bahas mengenai bahwasannya banyak mahasiswa tuh yang berpikiran organisasi itu hanya mengganggu kuliah gitu kan, mengganggu akademik dan buang-buang waktu dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk menanggapi hal tersebut gimana nih menurut abang? Biar teman-teman FEB juga terbuka nih pikirannya. Jadi sekarang ini kan era Gen Z ya. Era Gen Z ini saya lihat mereka lebih ke ini sih, memikirkan bagaimana cara magang. Magang di kementerian, magang di perusahaan, BUMN kan. Pengennya yang bagus-bagus lah ya bang. Padahal mereka
belum tahu nih dunia kerja tuh nggak semulus itu. Iya, benar. Jadi kalau mahasiswa berpikirnya organisasi ini buruk, pemimpin-pemimpin Indonesia ini rata-rata lahir dari organisasi. Jadi mereka bisa memimpin negara ini karena mereka rata-rata dari organisasi. Di organisasi kita belajar nih bagaimana cara mengatur, membuat, baru itu memprogreskan, contohnya kayak event, acara. Karena kalau di kampus, organisasi seperti BEM ini karikaturnya negara. Jadi kita belajar tentang demokrasi, pemerintahan, kita belajar bagaimana dengan eksekutifnya, legislatifnya, dan yudikatifnya. Jadi kalau bisa mahasiswa itu harus berpikir bahwasannya organisasi itu tidak ada yang buruk. Tergantung lagi gimana cara kita menanggapi. Iya. Kalau cuma sekedar TP-TP aja kan, mending nggak sadar organisasi. Lumayan banyak juga sih Bang yang mahasiswa-mahasiswi yang kayak gitu. Rata sih ya. Jadi gitu. Saya rasa sih kalau kita di organisasi ini kita harus bisa belajar bagaimana mencari relasi ke atas ke depannya, karena itu butuh banget untuk hidup kita kan. Jadi kalau kita mau kerja, mau magang, kita ini udah punya relasi gitu, punya pegangan. Itu sih. Nah, membahas tentang relasi nih, tadi Abang singgung tentang relasi. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ada rapat nih gitu kan, ada rapat himpunan atau organisasi lainnya di dalam ataupun di luar kampus, itu sebenarnya termasuk cara untuk membangun nggak sih Bang? Membangun relasi gitu, networking gitu-gitu. Oke, kalau untuk rapat sih, itu tergantung dari pemimpinnya ya. Dia mengundang siapa. Cuman kalau pembahasan rapatnya cuma sekedar internal aja, itu bukan tentang relasi. Relasi itu bagaimana cara kita membuka komunikasi nih, dengan contohnya dari alumni-alumni UIR yang udah sukses-sukses nih. Kan UIR nih punya nih ikatan keluarga alumni yang kemarin baru dilantik. Nah itu gimana kita caranya komunikasi dengan mereka, minta ajaran mereka, gimana sih caranya bisa kerja di sini, gimana sih bisa buka usaha dan bisnis ya. Nah kalau kita nih sekarang di dunia Gen Z ini malas untuk komunikasi, malas ngomong gitu. Gen Z sekarang pengennya instan Bang. Tiba-tiba udah jadi kerja di sini kan. Padahal banyak proses yang harus kita lalui dulu. Itu sih kalau untuk relasi ya. Dari lo dia ada yang mau ditanyain? Nah misalnya nih dari kan tadi Abang bilang misalnya kita menanyakan tentang bisnis gitu kan, tentang kesuksesan dari si alumni lah gitu. Salah satu caranya tuh menurut Abang bisa nggak sih melalui misalnya nih di organisasi mengadakan seminar atau dan lain sebagainya gitu? Oke, kalau untuk masalah itu saya mengakui betul bahwasannya alumni FEB ini rata-rata sukses semua. Alhamdulillah. Semoga kita termasuk salah satunya ya Bang ya. Amin. Karena saya melihat ada yang udah menjadi dewan, itu ada dari alumni manajemen ya, udah menjadi dewan kabupaten ya, baru itu udah membuka usaha. Jadi ketika kita sudah terjun ke dunia organisasi, kita harus bisa mengenali alumni-alumni yang ada di FEB. Kita buka koneksi dengan mereka. Cuman jangan seolah-olah kita terlalu membutuhkan mereka. Karena kalau kita terlalu membutuhkan mereka, kita nanti jadi tergantungan. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Nah jadi kalau bisa kita udah terjun dunia organisasi, kita ambil ilmu mereka, kita duduk ngopi gitu kan, diskusi gimana sih caranya untuk organisasi ini, gimana sih nanti untuk kedepannya. Intinya sih semua pikiran terbuka dari meja kopi. Kalau laki-laki ya, biasanya gitu. Kalau perempuan apa lo? Ya, pas cuci piring kayaknya, pas cuci piring. Nah itu kalau cuci piring karena lagi santai ya. Nah kan udah ngomong tentang organisasi nih. Nah gimana harapan dan motivasi Abang sama teman-teman FEB nih yang mau pengen join organisasi gitu? Oke. Jadi kalau harapan saya sih di FEB sekarang ini harus lebih aktif lah di organisasinya. Karena sekarang saya cukup miris ya di FEB, tidak seperti di fakultas lain organisasinya aktif. Karena di FEB ini yang aktif paling sekitaran beberapa 4 atau dari 7 organisasi yang ada. Mereka vakum karena kekurangan kader. Kader ini kan biasanya dari mahasiswa. Mereka berpikir, apa sih join organisasi ini aku magang. Kan itu sekarang. Jadi harusnya
mahasiswa bisa berpikir lagi, tanpa adanya organisasi kita tuh nggak bisa berjalan dengan baik kecuali dari kalangan orang-orang yang udah atas ya. Kita yang kalangan bawah ini kan butuh berproses lagi nih, merintis dari bawah, membangun kenalan-kenalan. Karena bohong rasanya kalau kita nggak butuh orang. Kita harus butuh orang. Karena justru bertemu dengan banyak orang itu kita bisa jadi banyak belajar ya Bang. Betul. Ya. Jadi semakin banyak wawasan kita nanti. Kita nggak bisa sombong kan. Nah jadi kalau bisa sekarang tuh ayo kembalikan lagi FEB yang dulu. Karena dulu FEB adalah salah satu fakultas yang diperhitungkan mahasiswa tentang organisasi. Jadi mereka yang mengkritis dulu dari himpunannya, BEM-nya itu diperhitungkan kali. Itu terpandang lah kalau ketika kita ada rapat dengan BEM UIR, itu terpandang FEB. Cuman sekarang kayaknya masih dipandang sebelah mata ya. Nah itu PR kami di BEM sekarang, membangun kembali organisasi yang sempat vakum. Karena ada beberapa organisasi yang vakum sekarang nih, itu ada 2 organisasi. Nah kalau bisa nanti dari mahasiswa-mahasiswa angkatan 22, 23 ketika ada open organisasi di FEB, ayo join. Karena kalau teman-teman tujuannya memang pengen magang, bisa melalui organisasi, bisa direkomendasikan. Itu sih. Bahkan belajarnya untuk di magang juga bisa melalui organisasi. Betul. Gitu ya. Bagaimana kita berbicara mungkin bersikap sama orang yang lebih dewasa nantinya ketika sudah di tempat magang gitu ya. Betul. Bang. Biar nggak kaku gitu kan. Karena dunia magang ini kan sama kayak dunia kerja sebenarnya. Iya. Tiba-tiba kita nggak tahu apa-apa nih, tiba-tiba terjun ke dunia magang apa nggak kaget? Iya, pasti kaget. Betul. Itu sih harapan saya. Ya semoga teman-teman FEB yang angkatan berapa ya? 22. Terus mungkin untuk maba nanti juga bisa lagi lebih semangat untuk join organisasi gitu. Karena sebenarnya banyak benefit ya Bang yang kita dapetin selagi kita mau gitu mengikuti organisasi. Karena video kita sebelumnya ada yang komentar nih Bang, ada yang bertanya. Jadi kita pengen tahu apa sih di organisasi itu ada yang bertanya gitu. Jadi ini kita masuk ke sesi Q&A. Kita bacain ya teman-teman FEB. Udah siap ya Bang menjawab pertanyaannya nih? Udah siap lah soalnya nih udah sempro jadi mentalnya udah kuat ya Lau. Udah sering diuji lah. Uji kami lagi Bang. Aduh. Oke, dari siapa lo dia dulu? Tanya pertama. Nah, ini lebih penting organisasi atau magang gitu Bang? Tadi udah sempat disinggung sedikit ya, lebih penting organisasi atau magang. Sebenarnya tergantung dari prioritas dan kebutuhan. Kalau kita memang udah cukup pengalaman, abang rasa sih kita langsung magang aja. Karena kan dunia kerja ini kan memang butuh pengalaman. Tapi kalau kita yang memang betul-betul belum ada pengalaman, masih bingung harus ngapain dan mau kemana, join organisasi. Karena organisasi itulah nanti yang bakal mewadahi teman-teman membutuhkan apa. Kalau memang membutuhkan magang, kita buat magang. Mau pengen kemana? Contohnya kita tuh mau buat teman-teman ini mau magang di kementerian. Oke, kita fasilitasi, kita buka jalurnya. Karena kemarin itu udah diterapkan juga di salah satu himpunan. Dia pengen magang di kantor pajak nih. Alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, terbuka jalannya. Dia magang, cuman secara mandiri. Karena FEB nggak ada magang, tapi kan magang mandiri. Secara langsung membuka jalannya gitu. Betul, ya Bang ya. Membuka jalan, jadi memfasilitasi kan. Semuanya itu sama-sama butuh. Dia balance antara organisasi dengan magang. Jadi kalau ada yang seperti ada yang bertanya, lebih penting mana organisasi atau magang? Jawaban saya sih sama-sama penting. Karena itu kebutuhannya. Nah jadi nih teman FEB, karena dari organisasi sebenarnya untuk buka jalan kita mau magang di mana gitu. Iya betul. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bang ya. Gimana nih tanggapan Abang mengenai mahasiswa yang join organisasi itu hanya untuk cari muka nih, misalnya untuk terkenal aja gitu, senyum-senyum nih kayaknya karena Abang nih sudah banyak mengikuti organisasi, pengalamannya sudah cukup banyak di bagian itu ya Bang ya. Misalnya kayak aku anak BEM nih, aku anak HIMA nih gitu. Terus ditambah pakai baju PDH-nya gitu. Gimana tanggapannya Bang? Tanggapannya terkait itu senyum tipis. Senyum tipis. Sesuai yang
dilakukannya tadi senyum tipis dulu dia. Bercanda. Jadi kalau untuk teman-teman yang sekedar TP-TP untuk join organisasi, sebenarnya kasihan di mereka sih. Mereka meluangkan waktu, menghabiskan waktu cuma untuk sekedar TP-TP. Kayak baju organisasi dipakai ke kantin kan, wah aku anak BEM nih gitu, masih segan kan. Itu sebenarnya suatu tindakan yang tidak patut dicontoh. Ketika kita udah join organisasi, coba kita lebih dalam lagi. Karena kalau udah terjun, kita nggak perlu lagi TP-TP. Karena tanpa TP-TP pun nama kita tuh udah ada, udah naik. Sudah terlihat lah ya dari kinerja yang kita lakukan gitu ya, Bang. Contohnya dia bisa membuat suatu gebrakan baru yang bisa merubah FEB. Karena yang naik itu bukan nama gubernurnya atau nama ketuanya, tapi nama siapa yang membuatnya. Nah, jadi kalau pengen betul-betul cari nama, cobalah buat satu perubahan aja yang itu berefek positif terhadap fakultas maupun kampus. Itu sih. Dan biasanya yang TP-TP tuh nggak bertahan lama tuh, Bang. Nggak bertahan lama. Buang-buang kertas dan pena. Iya. Karena kasihan nanti gubernurnya dia mengajukan SK lagi kan. Iya juga ya, ribet juga ngurus SK-nya lagi ya. Itu sih, mudah-mudahan jangan ada yang lagi lah TP-TP. Semoga benar-benar niat dari awal untuk masuk organisasi gitu. Lanjut. Kenapa Abang lebih memilih mengikuti organisasi daripada kegiatan yang lain? Oke, kenapa saya lebih memilih organisasi ya? Jadi sebenarnya saya tipe orang yang kemarin itu kuliah ada paksaan juga, bukan dari diri sendiri. Karena saya udah frustasi kali. Saya kan ditolak nih dari PTN. Sama nih, kami berdua juga nih. Saya ditolak dari 3 PTN. Jadi coba join ke UIR karena bukan salah satu kampus tujuan saya. Tapi setelah saya terjun ke dalamnya, ternyata Allah itu mempunyai jalannya sendiri untuk hamba-hambanya. Malah di sini dapat hadiah-hadiah yang luar biasa ya, Bang. Betul. Ya. Mungkin kalau saya terima di PTN, mungkin saya nggak bisa di titik ini. Benar. Nah, jadi kenapa saya lebih milih join organisasi sebenarnya tergantung kepentingan saya kemarin. Saya pengen mencoba merubah diri saya yang awalnya takut ketemu orang. Saya SMA takut kali ketemu orang. Kalau saya laki-laki nih kan, tapi takut ketemu orang. Jadi ketemu dengan teman-teman saya angkatan 21, mereka yang mengajak, udah yuk coba join masuk sini. Sini aman kok, sini sistemnya kekeluargaan. Itulah tadi di ekonomi kreatif DCC. Memang DCC itu dia sistemnya kekeluargaan, membantu kita dari nol kali tanpa pengetahuan sampai kita betul-betul udah memahami tentang dunia organisasi. Nah, jadi saya lebih ke ini sih, bersyukur karena Allah itu memiliki jalannya sendiri pada hamba-hamba. Itu sih. Berarti salah satu faktor Abang lebih milih organisasi karena sebenarnya bisa merubah juga. Iya, dan faktor lingkungan juga karena teman-teman ngajak gitu ya, Bang ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut. Next. Apakah benar jika seorang ketua organisasi berada di ambang kelulusan, ia harus menyelesaikan tugasnya di organisasi terlebih dahulu? Ini karena sesuai nih dengan Abang, udah semester akhir gitu kan? Sebenarnya kalau untuk itu sekarang ini kan kita akademiknya itu kewajiban. Kalau organisasi ini kan kebutuhan. Jadi kalau ketika kewajiban kita ini udah di depan mata, memang harus selesaikan dulu kewajiban ya. Kalau untuk organisasi itu tidak pernah menghambat perkuliahan. Contohnya kayak sekarang saya udah semester 8 seminar kan. Saya mengejar target itu wisuda prodi 3 atau enggak nanti di prodi 1. Amin. Kita bareng-bareng ya teman FEB. Nah, jadi sebelum saya menyelesaikan kuliah saya, setidaknya ada beberapa gebrakan yang saya buat di BEM. Contohnya ada 2 atau 3 gebrakan. Karena ini jujur PR-nya banyak di BEM ini dan di Ormawas di FEB, banyak yang harus diubah, banyak yang harus diperbaiki. Jadi sebelum saya meninggalkan kampus khususnya organisasi saya, jadi agak sedih ya. Sebelum saya meninggalkan semuanya, setidaknya ada 1 atau 2 kenangan lain saya buat di FEB. Itu sih. Tidak perlu acara, yang penting itu berefek kepada mahasiswa. Itu sih. Karena perubahan kecil tapi tetap
berdampak gitu ya Bang. Tergantung prioritas lagi ya tadi, karena kita mahasiswa memang harus menyelesaikan akademik waktu. Jangan karena di ketua organisasi 40 semester kan. Jangan dong. Itu Jangan ya. udah meleset ya. Jangan meleset ya. Ada lagi yang mau ditanya lo dia? Oke, itu aja nih. Habis ya. Mungkin masih banyak sebenarnya, cuman udah segini dulu gitu ya. Nanti Bang Irfansyahnya capek kayaknya. Oke nih. Tadi kan Bang Irfansyah udah banyak banget ya cerita ke kita dari awal perjalanan organisasi ya lo sampai harapan motivasi untuk dan FEB dan sampai sekarang menjadi seorang gubernur FEB gitu kan. Jadi sebenarnya untuk mahasiswa ataupun mahasiswi yang beropini ya tadi yang kita bahas mengenai bahwasannya organisasi itu hanya buang waktu. Padahal itu sebenarnya tergantung kitanya masing-masing, tergantung pikiran kita masing-masing. Kalau misalnya kita bisa membawa diri gitu ya Lau. Apalagi nih? Cara ngomongnya juga bisa belajar dari organisasi juga. Benar. Jadi banyak sebenarnya benefit yang kita dapetin gitu, nggak hanya mengenai ganggu kuliah itu berarti salahnya teman-teman gitu ya. Belum bisa ngatur waktunya. Benar. Banyak sebenarnya kita dapetin mengenai waktu tadi ya, belajar untuk public speaking juga nih. Contohnya nih salah satu jebolannya dari introvert sekarang udah jadi udah bisa banyak bicara di depan banyak orang gitu ya. Terima kasih banyak ya Bang atas kesempatan waktunya bisa datang ke podcast kita ya. Senang banget ya bisa ngasih insight untuk kita semua, apalagi untuk teman-teman FEB. Ya itu aja, jadi sampai jumpa ya pastinya di episode selanjutnya.